yang mana disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi, penghimpun Maulid Habsi. Beliau mengatakan, ya bahat man ra'ahum aw ra'aman katra'ahum. Kalian ini beruntung, kalian dapat memandang anak cucu Rasulullah. Dengan pandangan kalian ini suatu wasilah, mata rantai, sanad memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Mereka pernah memandang kakeknya, pernah memandang kakeknya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita mandang mereka, kita diperjumpakan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan khususnya yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan dengan hadirnya kalian di tempat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhaan buat kita, memberikan inayah buat kita, memberikan pengampunan buat kita. Tidak keluarnya dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus segala dosa-dosa kita, dosa-dosa yang terdahulu, dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa secara rahasia, dosa-dosa secara terang-terangan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan segala doa-doa kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Jadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan saleha, menjadikan istri kita istri yang salehah, menjadikan suami kita suami yang saleh, yang punya utang mudah-mudahan cepat lunas. Ternyata jamaah kita banyak utang, Beb. Hampir di mana-mana jamaah itu banyak utangnya. Iya, mudah-mudahan lunasi insyaallah. Amin. Walhamdulillah. Kita duduk di tempat ini bentuk peringatan Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu amalan, yang mana amalan inilah yang kelak kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Lahab aja sesaat bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan. Gimana dengan kita? Insya Allah kita diwafatkan husnul khatimah. Amin. Yang punya iman kepada Allah dan iman kepada Nabi Muhammad, kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan seperti ini jangan sampai stop sampai di sini. Yang mana dikatakan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, walau anna amilna kullahinin liyahmada maulidan kad kana wajib. Apabila pembacaan maulid ini setiap waktu, setiap detik, hinin, bukan setiap yaumin, bukan setiap hari, hinin, setiap saat, li'anna maulidan qad kana wajib. Niscaya pembacaan ini wajib hukumnya. Kenapa? Amal inilah yang menjamin nanti seseorang itu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat disebutkan nanti di hari kiamat, ketika umat Nabi Muhammad Allah masukkan ke surga, ketika itu Rasulullah SAW berdiri di depan pintu surga. Allah memandang kepada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah SAW melihat kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Jibril, ya Jibril, kamu turun ke neraka, cari umat kekasihku Muhammad. Apabila ada sebiji darah di hatinya kecintaan kepada kekasihku Muhammad, angkat dia Jibril, masukkan dia ke surgaku ya Jibril. Mudah-mudahan hati kita punya cinta kepada Muhammad, agar sebagai jaminan nanti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi panutan buat kita, qudwah buat kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk rahmatan lil alamin. Mencontoh Rasulullah bukan sekedar cinta. Lisan dapat mengucapkan cinta, tetapi hakikatnya cinta itu mengikuti. Al-mar'u liman yuhibbu muti. Seseorang itu cinta kepada seseorang, harusnya mereka taat, mengikuti, bukan sekedar cinta. Dulu para nabi dan rasul, banyak dari kaumnya mereka mengatakan cinta, tetapi kecintaan mereka sampai membunuh para nabi dan rasul. Bahkan Rasulullah mengatakan la tatruni kama adat Isa bin Maryam.
Kalian ini jangan banyak memuji. Jangan sampai pujian kalian sebagaimana kaumnya Nabi Isa. Mereka memuji sampai ingin membunuh nabinya. Naudzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan cinta itu harus mengikuti ittiba kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ini diutus untuk membawa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah ini bukan pendendam, bukan. Pernah suatu waktu terjadinya perang Badar. Banyak sahabat-sahabat yang terbunuh ketika itu. Banyak yang wafat syahid ketika itu. Para sahabat mengatakan laknatullah al-kafirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat para orang-orang kafir yang telah membunuh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah mendengar. Kemudian Rasulullah mengatakan dengan wajah yang merah, wahai sahabatku, ma bu'istu la'anan wala sababah, walakin bu'istu rahmatan lil alamin. Wahai sahabatku, sesungguhnya aku tidak diutus untuk mencaci, tidak, untuk memaki, tidak, untuk melaknat, tidak, tetapi aku diutus oleh Allah untuk membawa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu enggak pernah mencaci, enggak pernah memaki. Bahkan pernah suatu waktu ada orang kafir wafat ketika itu. Kemudian diangkat, digotong di depan rumah Rasulullah. Rasulullah menangis, terseduh-seduh. Ketika itu sahabat menanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Yang meninggal ini orang kafir, bukan dari sahabat kita. Mereka bukan beriman. Kemudian Rasulullah menjelaskan, wahai sahabatku, ini adalah umatku. Aku telah lalai memberikan hidayah buat dia untuk mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu dari umatku aku tinggalkan dia sehingga nanti akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Hati-hati. Kita ini hati-hati. Jangan kita cuma beda warna, beda suku, beda pendapat, terjadi pertikaian, pembunuhan. Hati-hati. Demi Allah kalian akan bertanggungjawabkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu anak kecil usianya 7 tahun. Yang mana anak kecil ini anak dari orang kafir. Selalu ikut bersama Rasulullah. Rasulullah ke pasar dia ikut. Rasulullah ke masjid dia ikut. Rasulullah ke pasar dia ikut. Ketika itu satu waktu anak ini enggak ada. Kemudian Rasulullah menanyakan kepada sahabat, wahai sahabatku, mana anak kecil yang biasanya ikut sama saya? Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, anak ini sakit ya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah ingin menjenguk anak ini. Padahal ayahnya, ibunya anak ini yang selalu mencaci Nabi Muhammad. Menghina Nabi Muhammad. Melaknat Nabi Muhammad. Tetapi Rasulullah SAW begitu kasih sayangnya kepada umatnya. Ketika itu Rasulullah datang menjenguk anak kecil tersebut. Ketika mengetuk rumah orang kafir tersebut, dibuka oleh ayah anak kecil. Ayah ini mengatakan, wahai Muhammad, apa gerangan engkau datang ke rumahku? Pergi kamu. Kamu ini pembohong, penyihir. Dengan Rasulullah tersenyum melihat orang kafir tersebut. Kemudian anak kecil ini mendengar suara Rasulullah SAW ingin datang. Kemudian anak kecil mengatakan, wahai ayahku, biarkan Rasulullah masuk berjumpa denganku. Izinkan dia, wahai ayahku. Ketika itu sang anak mohon kepada ayahnya. Ketika itu ayahnya kasihan melihat anaknya. Kemudian Rasulullah masuk. Ketika berjumpa dengan anak kecil itu, Rasulullah tersenyum. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai anak kecil, mau enggak kamu ikut dengan agamaku? Engkau syahadat, engkau akan masuk ke agamaku. Nanti aku akan menjadi saksi di hadapan Allah syahadatmu. Kemudian anak kecil mengatakan, wahai ayahku, biarkan Rasulullah membimbing aku untuk masuk ke agamanya. Jadikan ini terakhir permintaanku, wahai ayahku. Sang ayah nggak mampu mengatakan apa lagi.
Ketika itu Rasulullah SAW membimbing anak tersebut, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika itu anak itu wafat. Kemudian Rasulullah keluar dari rumahnya. Rasulullah gembira, senang. Kemudian sahabat melihat Rasulullah, nggak pernah Rasulullah gembira seperti itu. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa gerangan ya Rasulullah? Engkau ini gembira, nggak pernah kita lihat wajahmu berseri-seri. Dan Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, aku telah menyelamatkan satu dari umatku dari azab Allah Subhanahu wa taala. Beginilah kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang, bahkan orang-orang kafir. Pernah Rasulullah tetangga dengan orang kafir. Mohon maaf apabila suara kita agak keras. Mohon maaf. Pernah suatu waktu Rasulullah tetangga dengan orang kafir, yang mana tetangga ini sangat menghina, memusuhi Nabi. Luar biasa. Rasulullah lewat, dilempari wajahnya kotoran. Rasulullah lewat, dilempari wajahnya kotoran. Jangan tahu, kita aja diludahin, subhanallah, acarok. Nggak mampu kita. Rasulullah dilempari kotoran wajahnya. Padahal kalau membelok yang jalan lain, aman. Rasulullah nggak dilempar. Tetapi Rasulullah senang tempat jalan yang mana orang kafir itu bakal lempar. Suatu waktu orang kafir ini nggak lempar lagi. Kemudian Rasulullah menanyakan kepada sahabatnya, wahai sahabat, kemana ini orang kafir yang biasanya kerja yang lemparin kotoran di wajahku? Ya Rasulullah, orangnya sakit. Kalau begitu saya ingin datang ke rumahnya. Ketika itu Rasulullah mengetuk rumahnya. Mengetuk rumahnya, ketika dibuka dia kaget melihat Rasulullah. Dipikir Rasulullah ingin balas dendam. Tapi Rasulullah tersenyum sambil mengatakan, saya datang ingin menjengukmu sebab katanya kamu sakit. Ketika itu orang kafir ini bingung, heran. Kemudian orang kafir ini menangis. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkaulah pertama orang yang datang menghampiriku ketika aku sakit. Belum ada satupun keluargaku yang datang menyengukku. Sambil mengatakan asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya engkaulah utusan Allah yang memiliki akhlak yang begitu mulia. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabatnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu waktu Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa tidak kenal Umar bin Khattab? Sahabat Nabi. Bayangannya aja iblis udah kabur. Pernah suatu waktu Sayyidina Umar bin Khattab memimpin sholat subuh. Ketika itu dia sholat dengan para sahabat. Ada satu orang yang bernama Abu Lu'lu' Al-Majusi. Dia datang, dia menikam Sayyidina Umar dari belakang berapa tikaman, sehingga pendarahan Sayyidina Umar terjatuh, tersungkur. Ketika itu para sahabat ingin membunuh Abu Lu'lu', ingin ditikam Abu Lu'lu'. Apa jawaban Sayyidina Umar? Wahai sahabatku, jangan engkau membunuh dia. Berikan perlindungan buat dia, berikan makan buat dia. Subhanallah. Padahal Sayyidina Umar setelah itu wafat. Subhanallah. Beginilah contoh sahabat Rasulullah, didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan maaf kepada orang yang menyakiti, yang menghina, yang mencaci. Bahkan Sayyidina Umar ketika wafat, yang memandikan Sayyidina Ali, yang memberikan kafan Sayyidina Ali. Ketika itu dikuburlah Sayyidina Umar bersampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersampingan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Sayyidina Ali berdiri di depan makam Sayyidina Umar sambil mengatakan, wahai Umar, ya Umar, hanta sujaun fil ard wa sujaun fil barzah. Wahai Umar, kamu ini pemberani di dunia. Tentunya kamu ini pemberani di alam kubur. Sebab nanti malaikat Munkar wa Nakir akan datang kepadamu menanyakan man rabbuka. Ketika itu datanglah Munkar wa Nakir menanyai kepada Sayyidina Umar. Sambil mengatakan, ya Umar, man rabbuka. Apa jawaban Sayyidina Umar? Antakuma man rabbuka. Kalian berdua ini siapa Tuhan? Ditanya lagi, ya Umar, man nabiyuka. Dengan tegasnya, antakuma man nabiyuka.
Subhanallah, kalau kita dipentung habis. Ini Sayyidina Umar beda. Ketika itu Nakir mengatakan kepada Munkar, la tas'alu fa innahu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau tanya lagi, dia ini salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung dari kalian orang yang mengikuti akhlak Rasulullah, budi pekerti Rasulullah, hidupnya di dunia bahagia, bahkan nanti di alam kubur mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita lihat anak cucu Rasulullah yang bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain, yang mana beliau di masa hidupnya kana yusalluna alf rakaat. Beliau ini salat setiap hari 1000 rakaat. Setiap tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, tidak melanjutkan bacaannya sampai Rasulullah memberikan salam kepadanya. Beliau ini pernah di masa hidupnya diludahi. Subhanallah. Dia tersenyum, air ludah itu diambil diminum. Ketika itu orang bertanya, wahai imam, tadi itu ludah bentuk hinaan kepadamu. Apa jawaban beliau? Rikul mukmin dawa. Ludahnya orang mukmin itu obat. Subhanallah. Di masa hidup beliau, pernah suatu waktu beliau sholat di masjid. Ada seorang datang masuk, kemudian tahu-tahu orang ini menghina. Dilihat nggak ada orang di masjid. Tahu-tahu dilihat kantongnya kok uang hilang. Oh, pasti ini orangnya nih yang ambil. Padahal dia nggak tahu siapa nih orang. Imam Ali. Subhanallah. Ketika itu dia datang, wahai fulan, kembalikan uangku. Pasti kamu yang ambil uangku. Sebab di masjid ini nggak ada orang kecuali kamu. Kamu ini pencuri. Berikan uangku. Padahal Imam Ali nggak mengambil. Apa jawaban beliau? Sekutu. Diam. Berapa uangmu? Ayo kita sama-sama. Saya kembalikan uangmu. Padahal bukan Sayyidina Ali yang mengambil. Udah dihina diam, dimaki diam. Subhanallah. Ketika sampai diberikan uangnya 100 dirham. Ambil ini. Habis itu orang ini balik ke rumahnya. Ketemu istrinya. Wahai suamiku, uang tadi ketinggalan di bawah bantal. Subhanallah. Udah hina orang maling, pencuri. Kalau sekarang kita dihina maling. Acarok. Iya, luar biasa. Ketika itu orang ini merasa berdosa. Dia nggak tahu siapa nih orang. Ketika itu dia kembali, ingin mengembalikan itu uang. Ketika ingin mengetok, dia menanya kepada orang yang lewat. Dia menanyakan, liman rabbah hadzal bait? Kamu tahu nggak rumah siapa ini? Dijawab sama orang, anta dakhal Makkah walam ta'rif Ka'bah. Kamu ini masuk Mekah tapi nggak tahu di mana Ka'bah. Ini rumahnya Imam Ali Zainal Abidin, ahli ibadah 1000 rakaat setiap hari, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia merasa malu. Dia mengetok rumahnya. Ketika dibuka, dia mengatakan, wahai Imam, saya minta maaf menghinamu, memfitnahmu, mencuri dan sebagainya. Apa jawaban beliau? Sejak awal kamu memfitnahku, sejak awal menghinaku dengan mencuri, saya maafkan ketika itu. Apakah ada orang seperti itu? Di zaman ini mana ada? Kita ini naudzubillah. Kadang mobil diserempet sedikit, padahal nggak lecet. Pulang keluar kayak berkelahi. Subhanallah, apalagi panas-panas nih. Hawanya panas. Iya. Serempet dikit, nggak tahu yang mana yang lecet. Berkelahi. Subhanallah. Mana memberikan sifat maaf? Kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini panutan buat kita. Contoh buat kita. Apakah ada manusia sekarang mampu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalian ini mengetahui siapa Rasulullah, mengenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita nanti di hari kiamat, kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Sayyidina Muhammad.
Kalian sekarang ini duduk bersama anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk bersama mereka. Mereka ini wasilah buat kalian nanti berjumpa dengan kakeknya. Mereka ini pilar-pilar bumi, paku-paku bumi yang ada di dunia. Jangan sampai mereka udah tiada, kiamat dunia. Ahlul Bait an-nujum ahli sama. Ini Ahlul Bait ini bagaikan mereka paku-paku di bumi. Idza dhahabatil bait dhahabatil ard. Kalau Ahlul Bait yang udah enggak ada, kiamat udah jadi. Makanya jangan ikut-ikut yang isu yang ada. Jangan sampai ada imat lagi yang muncul. Satu aja udah pusing. Subhanallah. Ini nih isu-isu sekarang ini ingin menjauhkan kita kepada anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai dengan fitnah-fitnah begini kalian ikut dengan mereka. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, lau abadal abid bainar rukni wal maqham sab'ina sana summa mat mubghidun ahlul bait mat dakhalan nar. Barang siapa yang sholat 70 tahun lamanya di depan Ka'bah, dia sujud, dia sholat dan sebagainya 70 tahun, tetapi dia mati dalam keburukan, bahkan kebencian kepada Ahlul Bait, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke api neraka. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai dari kalian ada kebencian kepada Ahlul Bait. Kami ini enggak butuh disanjung. Kami ini enggak butuh dihormati. Tujuan kita ini merangkul kalian. Merangkul kalian untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita angkat tangan kita sambil kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu du'a mahjub illa bisalah ala nabi. Semua doa akan tertutup, ditolak oleh Allah kecuali bersalawat kepada Rasulullah. Ayo kita salawat. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berkumpul di tempat ini ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Kami mohon ridhamu ya Allah, memohon pengampunanmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah pertolongan buat kami, khususnya di Indonesia ini ya Allah, dari segala fitnah yang memisahkan kita sesama umat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah pemimpin yang jujur, yang mensejahterakan rakyatnya. Tahun depan kita akan memasuki 2024. Jadikan pemimpin Indonesia pemimpin yang amanah, yang Engkau pilih ya Allah. Angkat segala kesengsaraan kami ya Allah, penderitaan kami ya Allah. Jadikanlah pemimpin yang akan memberikan bantuan kepada masyarakat rakyatnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah pertolongan buat saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Binasakan Bani Israel ya Allah, Zionis Israel ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saudara-saudara kami di Palestina banyak yang terbunuh ya Allah. Para wanita-wanita, anak-anak, para wanita yang hamil ya Allah, para pejuangmu ya Allah, berikanlah pertolongan buat mereka ya Allah. Berikanlah kemenangan buat mereka ya Allah, ataupun berikan kedamaian buat mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami yakin gak ada pertolongan kecuali Engkau memberikan pertolongan kepada mereka ya Allah. Kami yakin tidak ada doa yang mengabulkan doa kami kecuali Engkau yang mengabulkan segala doa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Engkau berikan bala musibah kepada kami ya Allah. Sesungguhnya
dunia kami ini manusia yang lemah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami kebahagiaan dunia wal akhirah, keselamatan dunia wal akhirah. Kabulkanlah segala hajat-hajat kami ya Allah. Mudahkan segala urusan-urusan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah pengampunan buat istri kami, suami kami, anak-anak kami, famili kami, tetangga-tetangga kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah pengampunan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Berikanlah umur yang panjang ya Allah. Ya Allah, walaupun orang tua kami telah mendahului kami, berikanlah kuburnya dari taman-taman surga ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, angkat derajatnya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Dan khususnya para habaib yang ada di tempat ini ya Allah, berikanlah mereka umur yang panjang, sehat selalu ya Allah. Jadikan mereka para pemimpin-pemimpin nanti umat nanti di hari kiamat, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam kana husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, masukkanlah di surga bersama barisan Sayyidina Muhammad, lewati sirat bersama Sayyidina Muhammad, meminum haud bersama Sayyidina Muhammad, melangkahkan kaki kita masuk ke surga bersama Sayyidina Muhammad, menempatkan di surga yang paling tinggi Al-Firdaus bersama Sayyidina Muhammad. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik kita memandang wajah Sayyidina Muhammad. Allah masukkan kita ke surga tanpa dihisap lagi amalan kita. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana bihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la minna sakiyan wa la marhumah. Rabbi banfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil qabri hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzabad dunya wa qina adzabal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wal-dhalin. Walafu para habaib anit taksir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.